وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib yang hadir pada malam ini, rahimakumullah, pengurus masjid beserta jamaah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan, dan mudah-mudahan tiba masanya, datang waktunya, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam akidah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap perbuatan itu kembali kepada pelakunya. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu pula yang akan kita nikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, maka sungguh kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Akan tetapi apabila kamu berbuat buruk, kamu berbuat jahat, maka sungguh kamu telah berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Di ketika awak berbuat elok, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, sebenarnya yang beruntung adalah kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang jahat, sekalipun nampaknya awak jahit ke orang, sebenarnya awak bukan jahit ke orang, tapi awak jahit ke diri awak sendiri. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka kelak dia akan melihatnya. Melihat di situ bukan melihat saja, tapi akan rasuan baliknya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tapi sebaliknya, siapa orang yang melakukan keburukan sekecil apapun, kelak dia juga akan merasakan akibatnya. Jadi ketika awak berbuat elok, termasuk awak menolong orang,
membantu orang, melapangkan orang. Sebenarnya awak bukan sedang melapangkan orang, Bapak Ibu, bukan. Tapi kita sedang melapangkan diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menyusahkan orang, menyulitkan orang, memayah-mayahkan orang, sebenarnya awak sedang membuat kesulitan untuk diri awak. Makanya prinsipnya, Bapak Ibu, selama awak bisa memudahkan, mudahkan. Selama awak bisa meringankan, ringankan. Allah tu suka meringankan, Pak. Coba cari, coba belajar kita dari sifat Allah. Lihat bagaimana Allah memberi kemudahan-kemudahan. Solat itu hukum asalnya, Pak, tagak, wajib tagak. Tak boleh duduk. Itu hukum asalnya, Pak. Tapi kalau tak taluk tagak awak sakit, Pak, wajib juga tagak. Tak, Pak. Datang kemudahan. Apa kemudahannya? Duduk. Boleh duduk. Ternyata duduk pun tak taluk, sakitnya parah rupanya. Boleh dilakukan dalam keadaan berbaring, miring. Kalau bisa ke kanan, kalau tidak bisa ke kanan ya ke kiri. Tapi lebih utama ke kanan. Oh, tidak bisa juga miring, ya sudah, terlentang. Begitu Allah memberi kemudahan-kemudahan, Bapak Ibu. Contoh lain misalnya, kemudahan berkaitan dengan solat jamak. Sekalipun kemudahan itu tidak begitu saja, tentu ada sebabnya. Ada jamak, ada pula qasar. Kemudian kemudahan lain, Pak, aslinya solat itu wajib dalam keadaan berwuduk. Ayah tak ada, atau ayah ada tapi awak sakit. Kalau awak pakai ayah tu, bertambah meruyak penyakit kau, tambah parahnya, atau menjadi lama penyembuhannya. Apakah tetap wajib juga berwuduk, Pak? Tak. Lihat, Bapak Ibu, Allah itu suka memberi kemudahan-kemudahan. Makanya lihat, Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan padamu dan Allah tidak memberikan kesulitan padamu. Allah itu suka memberi kemudahan. Syariat Islam tu, Pak, syariat Islam tu mudah, Pak. Ternyata kalau kondisi tertentu susah, timbul kemudahan. Contoh solat. Solat tu kira-kira satu waktu tu baru habis, Pak Ibu. Solat 5 waktu. Cik waktu baru habis solat. Paling 10 minit tu, Bu. Boleh berjamaah 10 minit lah. Kalau lebih 10 minit, biasalah waktu jamaah di belakang tu. Lama ngode-ngode tu, Pak. 10 minit lah. Dikalian 50 minit. Taruh ganuan, Pak. 60 minit sejam. Awak punya waktu sehari 24 jam. Diminta oleh Allah untuk solat sejam. Mudah tak? Mudah. Ternyata ada orang yang barik solat tu kecilnya. Berarti bukan solat yang barik, Pak. Tapi ada masalah di sikonya tu. Sama dengan ada makanan, ada masakan lama, ada rumah makan viral, Pak. Dari macam-macam orang pergi makan ke situ. Di Kajan orang pergi makan ke situ. Rami orang di situ. Malah chef-chef terkenal pun mencuba tu terkejutnya. Yo lama caknya. Tiba-tiba ada 2-3 orang mengecek, Pak Ibu, tak lama dah caknya. Tak apa-apa rasanya keceknya. Abang dan 2-3 orang tu, Pak. Damamnya tu, Pak. Tentu damamnya. Kalau orang damam malah mak dia nyebut. Orang sakit dah lama dia nyebut. Makanya ada kesalahan awak taruh itu. Awak kalau lah talalok kawan di rumah sakit akan cakap, yang ketujuh ni, Bu. Cuba model-model kini kau tanya, Bu. Cuba model kini kau tanya, Pak.
Jadi ketika kawan sakit, aneh kalah mak itu pertanyaan basa-basi tu pun. Tapi kalau kini tanya pak, tu yo serius tu. Jadi kalau ada orang mengecehan tak lama, sementara sabalik mengecehan lama tu sakit ya tu pak, damamnya tu. Nah sama je tu. Solat itu mudah, ringan. Ternyata ada yang mengecehan balik. Bukan solat dan balik, tapi konya bermasalah Pak Ibu. Hatinya bermasalah. Nah di balik ringannya solat, ternyata datang pula keringanan-keringanan. Kemudahan-kemudahan. Itu bentuk tadi itu Pak. Tak bisa berwuduk pakai air tu. Dia kan awak sakit, ay sudahlah tayamum. Tak bisa tagak tu, ay sudahlah duduk. Oh sakit parah, tak bisa duduk, ay sudahlah berbaring. Puasa model tu pula Pak. Puasa tu hukum asalnya wajib Bapak Ibu. Puasa Ramadan. Tapi apakah dalam prakteknya beko memang sadonya wajib, tak ada yang dikecualikan? Tak. Puasa tu tak balik dah. Secara waktu calik lah Pak Ibu. Puasa tu hanya diwajibkan dalam 1 tahun cuma sebulan. Artinya sabale bulan bebas, bayangkan. Berapa ringannya tu Pak. Cuba dibalik bu. Sabale wajib puasa dan sebulan tak wajib puasa. Bagi kira Pak. Kau habis kurus sedonya kau. Sebulan wajib puasanya. Sudahlah sebulan puasa Pak. Tiap sebentar lo mencari imsakiyah kalau barak ini kau. Nak capek sudah kan. Puasa itu mudah. Cuma 1 bulan dari 12 bulan. Dan setiap yang Allah suruh itulah diukur oleh Allah Pak Ibu. Tak ada yang Allah suruh tu yang kemampuan fisik manusia tak bisa tapi disuruh oleh Allah. Tak kadore tu Pak. Makanya cari puasa. Lihat ada orang mati gara-gara puasa bu. Lihat ada? Tak. Nak bantu-bantu ke mati? Oh lah itu. Kok bantu-bantu ke mati lah itu Pak. Apa hari pertama hari kedua tu banyak tu bu. Puasa tua ya. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah sekalipun puasa itulah ringan model itu, ternyata dengan kondisi tertentu, ketika orang tu ada keadaan khusus, datang pula keringanan. Oh ini sakit, ya sudahlah, tak usah puasa kini. Nanti saya ganti. Oh nyolah tua nak taluk dia puasa tu, mengaretek badan. Ya sudahlah, tak usah puasa. Tak usah ganti pula dia puasa. Dia makan salah fidyah, bayangkan. Cuba belajar dari sifat Allah tu Pak. Suka memberi kemudahan. Jadi awak jangan saklek mana Pak. Pokoknya, tu payah tu. Kalau lah bersuah je orang yang pokoknya tu, pokoknya dia tak mau tahu tu, tu payah tu Pak. Tu tagang nama itu. Memudahkan, memberi kelapangan. Ketika awak melapangkan orang Bapak Ibu, memudahkan orang, itu sebenarnya awak tidak sedang memudahkan orang tu. Awak sedang memudahkan, awak sedang melapangkan diri awak sendiri. Itu yang harus awak pegang Pak Ibu. Jadi cara pandang awak tu harus awak ubah Pak. Jadi awak jangan pernah menganggap awak sedang menolong orang. Kalau awak menolong orang, balik awak jadinya tu. Sebab yang awak tolong orang. Tapi kalau cara pandangnya awak sedang menolong diri awak sendiri. Ada tak orang yang balik menolong dirinya Pak? Tak. Ketika awak melapangkan orang, sebenarnya awak sedang melapangkan diri awak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang menyelesaikan atau membantu kesulitan seorang mukmin di dunia, dari kesulitan-kesulitannya, satu awak membantu menyelesaikan, sekalipun mungkin tak sadarnya, maka Allah akan memudahkan kesulitannya, Allah akan meringankan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Kita tahu bahawa kesulitan hari kiamat tu kesulitan yang paling baik, Pak. Tak ada kesulitan dunia aku apa-apanya dah, Pak Ibu. Tak ada apa-apanya kesulitan dunia aku dah. Jauh, Pak. Kesulitan yang baik tu kesulitan hari kiamat. Kesulitan dunia kau lah diukur di Allah kau. Kesulitan yang paling baik kesulitan hari kiamat. Kenapa? Kerana di hari kiamat tu, Pak Ibu, tak ada orang tolong menolong dah, Pak. Tak ada bantu membantu. Tak ada tolong menolong, tak ada bantu membantu, tak ada peduli, tak ada. Makanya Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia penuh dengan kesibukannya masing-masing. Di dunia awak sibuk, Pak. Di dunia awak payah masih bisa minta tolong. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah pada hari kiamat, maka tabunglah kemudahan itu semenjak sekarang. Selagi awak bisa memudahkan orang, mudahkan. Ya. Apalagi awak yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, Pak. Itu kesempatan mana kau, Pak? Ku indak. Kalau bisa susah mengamudah. Hanya buat berbelik-belik urusan orang, Pak Ibu. Nyo singkik nyo, hanya buat panjang tu, Pak. Bisa nak singkik kau? Bisa. Tapi, ada tapinya, Pak. Tapinya apa tu? Ada pelicinnya. Selagi awak bisa memudahkan, mudahkan. Selama memudahkan itu, tidak melanggar ketentuan agama. Tidak melanggar ketentuan atau aturan-aturan hukum. Jangan sampai beko, Pak, gara-gara awak mudah-mudahkan orang, dipemudah-mudah mana. Nyo melanggar prosedur tu, awak mudah-mudahkan, sudah tu masuk penjara gara-gara itu. Bukan itu maksudnya. Selama bisa kita mudahkan, mudahkan. Ya. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan orang yang sedang sulit, maka Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang kesulitannya, misalnya 10, Pak Ibu, 10 kesulitannya, awak bisa menolong ciek, Pak. Elah jadi itu, Pak. Engkaunya ambo tak sesuai dengan prinsip model kau, Pak. Kalau ketangguang-tangguang menolong orang, biar lain tak seh. Tak model itu. Awak nyo 10 kesulitannya. Tak bisa awak menyelesaikan ke-10-nya dah. Tak seh lah. Tak mau model itu, Pak. Bara bisa awak menolong kesulitannya. Cik, akan Allah je tu. Nyo 10 kesulitannya. Selesai dah awak cik, bara tinggal lah, Pak. 9 lah. Abekon yang lain bisa lo cik lain, abara tinggal lain. 8 lain. Yang lain bisa lo 3, abara tinggal lain. 5 lain. Ujung-ujungnya apa? Habisnya beko tu. Tapi cuba setiap orang berprinsip, kalau katangguang-tangguang dah usah salah. Anda jadi cik lah tu, Pak. Ini tak model itu dah. Siapa orang yang memudahkan orang lain,
Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Awak mudahkannya di dunianya Pak, tapi balasannya ternyata tidak dunia saja. Balasannya lado semenjak, balasannya tidak akhirat saja dah. Tapi ternyata lado balasannya sejak di dunia. Kemudian kelanjutan dari hadis itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Di ketika menolong orang lain, Bapak Ibu, sewananya sekali lagi kita sedang memancing pertolongan untuk diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu dan awak sadonyo Pak pernah mengalami mungkin ketika awak berurusan Pak, mudah saya urusan kau. Tak menyangkut Kicau orang payah je Pak tu. Ternyata mudah saya. Bisa jadi Bapak Ibu, itu balasan awak pernah memudahkan orang. Jadi ketika awak memudahkan orang, bukan orang tu yang membalih dengan memudahkan awak, tak. Tapi Allah gerakkan hati hamba yang lain untuk memudahkan kita. Tapi sebaliknya, ketika awak mempersulit urusan orang, membuat batele-tele urusan orang, padahalnya singkitnya Pak, tapi buatnya batele-tele. Bisa jadi itu pula yang menjadikan urusan kita menjadi rumit. Makanya Pak Ibu, ambo dulu paiton bara lupa ambo berkesempatan ketika tu pai jo salah seorang adik kelas saya waktu sekolah yang sedang bimbingan lah tibonya, dan bagian akhir untuk ACC tulisannya di S2-nya di UIM, Universitas Islam Madinah. Itu mudah bananya Pak Ibu, mudahnya untuk menemui dosen tu mudah Pak. Mudah benar menemui dosen tu. Malah kadang bersedia saja magi tanda tangan nyo pinjamnya punggung awak tu. Nyo pinjam punggung tu. Sambil berjalan tu berhentinya sebentar. Aku dosen-dosen awak di sekolah ada usul model tu. Usul aku langsung kecil dak siko. Ke pengalaman betul jaga. Dosen-dosen awak aku gak payah step Pak. Kadang membuat janji tanggung rumit itu. Tu ni model-model tu dosen Pak, tu di doa adik mahasiswa tu Pak. Apa doanya? Capek lah Pak aku payu macamnya. Cuma dosen yang elok-elok Pak Ibu, itu mudah tu. Ya. Model ambo ketika bimbingan, kini ambo kan sedang bimbingan kok, bimbingan di penulisan disertasi. Itu kopromotor mo, itu mudah tu Pak. Mudah tu. Malah beliau sampaikan, tak usahlah Ustaz kemari. Ustaz sibuk lo, ambo pun kadang tak cocok lo waktu beko. Pakai PDF salah, beko ambo koreksi. Sudah dikoreksi kirim lo lihat. Tu koreksi kirim lo lihat. Tak ada usul Pak. Mudah benar Pak Ibu. Agak cik ambo panjang lo mau ibu kau cik ambo. Adik selagi bisa dimudahkan. Tapi ingat Pak ya, memudahkan selama tidak melanggar prosedur. Beko melanggar prosedur, beko malah saya kawan dibuatnya kok. Dan awak mudah dan kawan masuk penjara. Itu nak kelamak dia awak nama itu. Setiap awak memudahkan orang, kita sedang menabung kemudahan untuk diri kita sendiri. Awak kan tak tahu bila masuk sulit awak Pak Ibu. Tak tahu ada. Dan sebaliknya Pak, bisa jadi awak mengalami kesulitan, payah berurusan, bisa jadi kerana awak pernah lo ke orang model tu.
Sehingga itulah yang dapat ya Pak. Saya sampaikan satu hadis Bapak Ibu sekalian. Hadis dalam bentuk kisah. Ya. Hadis Nabi SAW dalam bentuk kisah. Dan saya yakin hadis ini masyhur Bapak Ibu dengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di antaranya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Ya. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Rasul sadawak lah pernah mendapat berita tu. Ya. Kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Jadi mereka dalam satu perjalanan, kemudian mereka berteduh di dalam gua, hujan atau yang semacamnya, dan ternyata terjadi longsor sehingga mulut gua itu tertutup. Mereka tidak bisa keluar. Teriak-teriak di dari dalam tak ada gunanya dapat. Tak terdengar. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, terfikirlah oleh mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali semata-mata pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah kita pancing dengan amal-amal kita. Itu yang disebut dengan wasilah amal soleh. Wak pancing pertolongan Allah tu dengan amal wak. Semakin lama wak disiko semakin bahaya wak. Mau mati wak disiko pengap kau. Maka mulailah satu persatu di antara mereka Bapak Ibu menyebut tentang kebaikan-kebaikan mereka, tentang amal-amal mereka yang amal itu mereka lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang pertama menyebutkan, faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani saykhani kabiran. Ya. Wa kuntu la uqbiqu qablahuma ahlan wala malan. Orang pertama di antara mereka berkata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, ya, sudah sangat tua, ya, sudah sepuh, sudah sangat lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu kepada siapapun dari keluargaku, baik istri ataupun anakku, termasuk diriku sendiri, kecuali pertama adalah kepada mereka. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku dan budakku. Ya. Ini cerita seorang laki-laki yang saat itu terkurung dalam gua. Dia menceritakan dia punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah tua sekali. Ya. Bagaimana dia senantiasa memberikan kedua orang tuanya minuman favorit mereka, air susu, yang 2 orang itu selalu didahulukan, lebih dahulu daripada dirinya, lebih dahulu daripada istrinya, lebih dahulu pada anaknya, lebih dahulu daripada budaknya. Begitu dia memuliakan orang tuanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku dan budakku. Kemudian pada satu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Sengaja saya tidak bacakan matan hadisnya lengkap kerana panjang Bapak Ibu, tidak sampai waktu mereka. Aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka telah tertidur lelap. Terlambat pulang daripada biasanya. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka dalam keadaan tertidur pulas. Jadi ketika nyoba susu kambing tu, kesukaan ayah dan ibunya, ternyata ayah dan ibunya sudah tertidur pulas.
Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga aku. Kadiagi ke keluarga ba'ala. Kau orang tua dulu. Kadiagi ke orang tua. Nyolah lok kuah. Akhirnya aku menunggu mereka sampai mereka bangun. Sampai mereka bangun. Sementara minuman itu terus masih berada di tanganku. Lihat bagaimana dia mendahulukan kedua orang tuanya. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Diminum oleh kedua orang tuanya. Padahal istrinya, kemudian dirinya, kemudian anaknya sudah menginginkan, tapi ditahannya. Tak bisa. Orang tua ku dulu. Sementara orang tua ini dalam keadaan tidur. Artinya begitu dia mengutamakan ayah dan ibunya daripada dia mengutamakan yang lain. Apa boleh awak laki-laki, Pak? Jadi kalau laki-laki kau memang dahulu orang tua. Jadi ibu suami ibu kalau tinggi perhatiannya ke orang tua ibu, ajam berang lah ibu. Udah mak kamak saya udah mak ajam udah itu. Karena anak laki-laki kau memang milik ibunya. Kalau suami awak muda tu ke orang tuanya, insya-Allah nanti dia contoh dia anak laki-laki ibu tu. Beku anak laki-laki ibu nyo balehnya ke ibu tu. Lebihnya paraluan ibu daripada istrinya. Jadi seorang istri jangan cemburu pula kalau suaminya sangat perhatian dengan orang tuanya. Karena selamanya anak laki-laki itu adalah milik orang tuanya. Adapun anak perempuan tidak. Anak perempuan tu kalau dia sudah menikah, maka hak baktinya yang paling besar adalah kepada suaminya. Itu maknanya pengorbanan mendidik anak pedusi ko gadang. Itu maknanya Pak Ibu. Kenapa hadis Nabi mengatakan siapa orang yang diberi oleh Allah anak perempuan 3 orang, dia didik dengan baik, dia rawat dengan baik, dia didik dengan baik, dia ajari agama sampai menikah dia, maka kelak nanti anak itu akan menjadi tameng dari api neraka. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Termasuk 2. Bagaimana kalau 1? Termasuk 1. Abah kok model itu Pak? Ujian menggadangkan anak pedusi kau lebih baik. Menjagonya baik bu. Biayanya baik. Untuk pakaiannya sambuh tu. Kau pakaian ibu pasti lebih banyak pada pakaian apa kau? Kalau di rumah ibu ada 8 banyak amat tu. Ampek lemari itu berarti siap lemari kan 2 kamarnya tu. Berarti kan 8 kamarnya. 7 kamar biasanya ibu punya tu. Tepat gak cik. Jadi biaya menggadang anak perusi kau gadang. Kemudian ujiannya berat. Ditambah puluh ketikonyo lah gadang, lah panik wak menggadangkannya, baktinya kasia. Bayanglah tu, tu ujian tu. Tu maknanya model itu. Maknanya orang jahiliah tak suka anak perusi tu. Maknanya datanglah hadis-hadis yang memuliakan perempuan. Ketika dia masih kecil, dia menjadi tameng api neraka bagi orang tuanya. Ketika dia sudah menjadi istri, dia adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dan ketika dia telah menjadi ibu, dia telah tua, surga berada di bawah telapak kakinya. Barakah santi yang diproduksi itu. Malah bakti seorang anak 3 kali kepada ibunya, 1 kali kepada bapaknya. Makanya Nabi ketika bertanya kepada siapa berbuat baik wahai Rasulullah, ditanya kepada Nabi, Nabi jawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Itu kan hadis yang paling ke-7 ibu kan? Ya kan? Itu favorit bagi ibu-ibu itu. Sebab menguntungkan ibu. Tapi ada apa-apa yang enggak lincah setiap Pak.
Kasiah berbakti nak ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Siapa lagi nak? Ayahmu. Ibu berapa nak? 3. Ayah berapa? 1. Berarti 1 ayah, 3 ibu. Kama-kama apa ini Pak? Ini nak bini pakai hadis tu, padahal tak kasih tu Pak ini dulu. 1 ayah, 3 ibu kecil. Ibumu berapa sekarang? Baru 1. Berarti kurang 2. Jadi jangan salah Pak, tu tak ke situ Pak itu tu Pak. Nah akhirnya apa Pak Ibu? Dia sebut kepada Allah, ya Allah, apabila engkau memandang itu sebagai amal soleh dan aku melakukannya karena engkau, maka selamatkan kami ya Allah. Keluarkan kami dari batu ini, dari gua ini ya Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba batu itu bergeser sedikit. Lado harapan Pak. Tadi itu tak tutup sempurna. Manggarik batu itu. Tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya orang kedua pun berdoa kepada Allah. Dia ingat-ingat apa pula lah amalnya. Teringat oleh dia, ya Allah, dahulu aku punya, pamanku punya seorang putri, artinya sepupu. Aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Sampai berlalu beberapa tahun, ia datang kepada aku karena dia sangat butuh uang. Dia sangat butuh uang. Maka aku pun bersedia memberinya uang, tidak sedikit, 120 dinar. Tapi dengan syarat, dia mau melayaniku seperti seorang isteri melayani suaminya. Nyodek tak sasak Bapak Ibu, nyoba alai. Tapi di saat perbuatan itu akan terjadi, tiba-tiba dia berkata kepada aku, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maknanya bukan dengan cara seperti ini. Tidakkah kamu takut dengan kedudukanmu nanti di hadapan Allah? Tidakkah kamu takut kepada Allah? Begitu mendengar nama Allah, maka pemuda itu Bapak Ibu sekalian menggigil dia. Muncul ketakutan luar biasa. Bagaimana nanti dia di akhirat? Bagaimana dia dibuka aibnya di hadapan semua manusia. Akhirnya kemudian dia tinggalkan uang itu, kemudian dia pergi. Dalam keadaan menangis, dia menyesali perbuatan, hampir saja dia berzina. Hampir, tidak jadi. Kemudian dia sebutkan kepada Allah, ya Allah, aku meninggalkan itu karena engkau ya Allah. Aku meninggalkan zina itu karena engkau ya Allah. Karena rasa takutku kepada engkau ya Allah. Apabila engkau ridha dengan sikapku itu, maka keluarkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Tiba-tiba Bapak Ibu, batu itu bergeser lagi. Bergeser lagi batu itu sedikit. Tapi tetap mereka belum bisa keluar. Sampai akhirnya orang yang ketiga berdoa pula, ya Allah, aku dahulu pernah memiliki pegawai, punya banyak pegawai. Setiap bulan aku memberi gaji mereka sesuai dengan apa yang telah aku janjikan kepada mereka. Kemudian ternyata di satu waktu seorang pegawai tidak datang untuk mengambil gajinya. Dia tidak datang untuk mengambil gajinya. Aku tunggu kedatangannya hari demi hari. Dia tidak kunjung datang. Kemudian tiba-tiba dalam waktu yang sudah lama, dia pun datang kepada aku. Dan ternyata uangnya itu Bapak Ibu daripada terletak Pak, investasikan dalam bentuk ternak. Dalam bentuk hewan ternak, ada kambing, ada sapi, ada unta, berbagai macam. Dari uang gajinya yang tidak diambil itu, karena sudah lama.
Sampai akhirnya dia datang kepadaku untuk meminta upahnya. Wahai Tuan, apakah engkau masih ingat denganku? Aku dahulu pernah bekerja denganmu. Di saat waktu aku akan mengambil hakku, aku tidak bisa datang. Disebutkan alasannya. Wahai Tuan, aku dalam keadaan miskin. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Bolehkah aku mengambil hakku? Maka dia pun berkata, tentu boleh. Aku telah lama menunggumu. Lihatlah ke situ. Lihatlah. Itu satu padang rumput itu, yang bagian situ, itu semuanya engkau punya. Itu semua dari hartamu. Akhirnya orang itu berkata, wahai Tuan, janganlah bercanda kepadaku. Aku hanya mengambil hakku. Maka dia berkata lagi, aku tidak sedang mencandaimu. Aku benar-benar tidak ingin sedikit pun mengambil sesuatu yang aku keragui itu sebagai hakku. Bawalah semuanya. Akhirnya kemudian dia bawa semuanya. Tidak dia sisakan sedikit pun. Ya Allah, seandainya engkau ridha dengan perbuatanku, aku takut mengambil sedikit pun sesuatu yang bukan hakku. Selamatkan kami ya Allah. Keluarkan kami dari gua ini. Maka tiba-tiba batu itu terbuka sempurna. Tapi koyo batu ke Pak, kau nak basa-basi dah, bawa lah sadonyo. Ya betul. Ya awak kan acok basa-basi Pak. Makanya bodoh membaca beberapa lalu ucapan terima kasih di berbagai macam tempat. Ya. Kalau bahasa Arab, syukran kasira, jazakallah khair. Ya. Kalau bahasa Inggris, kalau dia gi orang, thank you. Kalau bahasa Indonesia, dia gi orang, wak apa kecil wak, terima kasih. Kalau bahasa Minang, dia gi orang, apa pula ni, tak usahlah. Terima kasih wak pada itu tu Pak. Kalau dia gi orang, ucapan terima kasihnya tak, terima kasih tak. Tak usahlah tu. Apa logo? Sagan lah wak. Ya lucu ucapan terima kasih wak kau. Itu bahasa basi. Ingat Bapak Ibu. Kita ubah persepsi kita. Ketika kita melapangkan orang, kita tidak sedang melapangkan orang. Tidak sama sekali. Tapi kita sedang melapangkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.